Oke, selama 30 menit ke depan, kalian akan belajar trading psychology dari nol. Kenapa kalian itu ketika untung, malah take profit cepat-cepat. Tapi ketika kalian posisinya merah, kalian malah hold terus dan gak pernah cut loss. Atau bahkan, kenapa kalian itu sering banget FOMO di pucuk. FOMO ketika ada harga koin naik, kalian langsung kejar. Dan juga kenapa ya ada yang namanya revenge trading. Oke, jadi langsung masuk aja ya. Di share screen gua, ini gua udah bagi dua ya. Jadi otak kita tuh terbagi jadi dua, yaitu otak cepat dan juga otak yang lambat. Otak cepat kita itu yang selalu reaktif ya, selalu berpikir secara emosional ya, yaitu emosional, instinktif dan juga reaksi dengan spontan. Jadi ketika kita mengalami penurunan misal, posisi kita merah, reaksi otomatis kita sebagai manusia pada umumnya seperti apa? Kita otomatis langsung mengalami ya namanya ya kesel atau mungkin marah ya terhadap diri kita sendiri. Kenapa harganya bisa turun? Ya, kita marah pada market juga, kenapa harganya turun? Dan akhirnya lu berharap biar market nih akan naik lagi sedikit demi sedikit. Ya, sehingga kalian nge-hold terus sampai akhirnya minus 90% gitu. Tapi sebaliknya, ya, kalau kita pakai yang namanya otak lambat, ya. Ini disebut dengan otak yang logis ya, otak yang rasional dan juga yang berbasis dari probabilitas. Justru otak lambat ini yang bisa bikin kalian tuh profitable dalam trading. Karena secara logika, ketika harga mengalami kenaikan, kalian gak usah buru-buru take profit. Kalian harus respect trading plan kalian aja gitu. Ya sama seperti harga turun, gak usah kalian udah kena stop loss pun masih kalian hold itu. Itu kan gak masuk akal, itu gak rasional. Tapi otak cepat atau otak yang emosional ini sangat menyukai hal tersebut. Ini ibarat ya, kalau gua analogikan, di dalam diri kalian tuh ada otak yang benar-benar rasional atau ada monyet gitu. Ya, monyet itu biasanya selalu emosional, selalu reaktif. Tapi reaktif ini bukan artian jelek, ya. Karena manusia emang didesain dari dulu, ketika ada bahaya, sesuatu berbahaya terjadi, kita gak mungkin pakai otak lambat, kita pakai otak yang cepat. Ketika dulu kita manusia purba gitu ya, ada hewan buas, misal macan lah atau singa. Kita langsung ngapain? Kita langsung bela diri kita atau kita langsung lari. Itu yang bekerja tuh apa? Itu otak emosional atau otak yang cepat. Ya, dan ini ke bawah sampai sekarang. Oke, ini ada masalah psikologi pertama yang dialami oleh manusia, yaitu loss aversion bias ya. Jadi rugi itu terasa 2 kali lebih menyakitkan daripada senangnya profit ya. Misalnya, kalian punya uang sekarang 100 juta ya. Kalian sekarang profit 50 juta. Kalian seneng? Yes, seneng pastilah. Ya, kalian seneng profit 50%. Tapi rasa senang kalian itu gak lebih baik dibandingkan ketika kalian itu rugi 50 juta. Padahal secara nominal sama. Tapi rasa sakitnya itu kayak 2 kali jauh lebih sakit dibandingkan ketika kalian profit gitu. Misalnya, kalian itu beli sebuah mobil gitu ya. Kalian beli sebuah mobil, terus ya gitu kalian dapat undian, dapat mobil lagi. Ya, kalian punya 2 mobil nih. Kalian senang pasti. Tapi misalnya mobil kalian amit-amit dirampok gitu, dimaling mobilnya, dibawa kabur. Rasa sakitnya tuh pasti jauh lebih sakit dibanding ketika kalian rasa senang. Seperti itu, 2 kali lipatnya. Itu disebut dengan loss aversion bias. That's why, kenapa banyak orang yang kalau take profit itu langsung, ketika harga naik langsung take profit, buru-buru, tapi ketika harganya turun, itu nggak pernah di-cut. Karena manusia takut kehilangan. Sesimpel itu. Dan kalian harus ingat, trading itu adalah game of probability ya. Tujuan trading adalah mengambil peluang dengan probabilitas terbaik. Karena gue lihat masih banyak sekali orang yang selalu nanya ke gue, ini kenapa sih lu gak ngasih tahu aja cara pastinya biar bisa menang di market tuh seperti apa? Masalahnya gak ada cara pasti untuk menang di market, ya kan? Sama seperti kita berjualan, apakah ada cara pasti untuk biar customer tuh closing dengan kita? Nggak ada. Jadi kita menghitung probabilitas. Misalnya kita masuk ke sebuah trade, ya, misal kita masuk Bitcoin gitu, ngelong. Probabilitasnya ya secara risk to reward, secara price actionnya lebih cenderung ini bakal naik atau cenderung bakal turun? Berapa persen berpotensi naik, berapa persen berpotensi turun? Kalau misalnya lebih banyak, misalnya 60% berpotensi naik dan RR-nya bagus ya, kalian ngelong gitu. Nggak ada yang pasti dalam dunia ini. Jadi trading nih kalau misalnya kalian mencoba gitu ya, mencoba mau menjadikan trading ini sebagai main job kalian ketika kalian belum punya uang, bisa atau nggak? Bisa. Gua pun dulu bisa. Tapi jawabannya itu sangat-sangat sulit untuk kalian bisa menguasai ini semua. Nah, ini ada banyak kesalahan ya yang dilakukan oleh banyak trader juga. Orang ini banyak yang selalu fokus pada satu trade doang. Mereka kalah sekali, mereka udah nganggap bahwa mereka ini bodoh. Tapi begitu juga sebaliknya. Mereka menang trade sekali, mereka menganggap bahwa diri mereka tuh pinter. Padahal kan bisa jadi hoki. Ya, seperti itu.
Kalau kalian mau ngecek kalian tuh beneran jago atau enggak, kalian coba trade 100 kali. Ya, kalian coba journaling, kalian catat ya, kalian trade. Misal Bitcoin kalian long, Ethereum kalian long lagi, BNB kalian short. Kalian coba lihat hasilnya seperti apa. Alasannya, reasoningnya seperti apa kalian entry ke posisi tersebut. Kalian lihat selama 100 trade terakhir, gua akhirnya profit atau gua loss. Itu biar apa? Biar bisa memfilter. Ini lu cuman hoki doang atau lu emang beneran jago? Seperti itu. Jadi jangan lagi ya, kalian kayak banyak yang DM gua kan. Kok gua udah coba nih trading 10 kali, gue udah profit terus nih, gue udah trader yang profitable, yeay gitu. Nggak ada, itu lu belum profitable, itu bisa jadi lu hoki doang karena marketnya lagi bagus, makanya lu bisa profit terus, gitu. Tapi ketika nanti marketnya jelek, apakah lu yakin lu masih bisa profit? Cobalah 100 trade atau mungkin setahun lah, ya nggak usah setahun lah, 6 bulan aja. Lu coba profit terus, konsisten, pelan-pelan, pelan-pelan. Pokoknya kalau dirata-ratain selama 6 bulan, ya gue nggak peduli. Misal lu mau bulan ini merah, lu bulan kemarin hijau, gue nggak masalah. Yang penting selama 6 bulan, kondisi portofolio lu grow. Itu baru gue bisa bilang lu profitable. Kalau lu baru coba seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, itu belum bukan profitable. Gitu. Itu belum terbukti gitu kan. Nah, ini adalah mungkin prinsip gue sendiri ya, yaitu berpikirlah seperti pemilik kasino. Ya, kasino tidak panik karena kalah satu permainan. Kan kasino seperti ini ya. Misalnya ada mesin slot gitu kan. Ada mesin slot, chance-nya berapa sih? Ya, mungkin kayak 1%. Ya. Orang yang main 99 kali itu kalah, duitnya diambil kasino. Tapi ada 1 kali orang itu menang. Apakah itu masalah? Nggak masalah. Jadi kalian harus berpikir bahwa trading itu seperti kalian yang punya kasinonya. Kalah 1 kali itu bukan artian kalian nggak bisa trading. Atau mungkin kalah 1 kali, itu bukan artian kalian bakal bangkrut, enggak. Karena kalian apa? Kalian ngerti yang namanya manajemen resiko. Seperti itu. Dan ketika misalnya kalian menerapkan pikiran atau mindset seperti kasino ini, kalian secara jangka panjang, gue yakin 100% pasti grow. Coba kalian lihat, ada gak kasino yang bangkrut? Ya, bangkrut karena bener-bener karena pemainnya, itu nggak ada. Kasino tuh bangkrut either karena dikejar oleh polisi, atau mungkin cuci uang dan lain-lain, akhirnya dipenjara ownernya dan lain sebagainya. Sisanya tuh gak mungkin gitu loh, bangkrut. Karena dia tahu secara probabilitas, ya dia pasti menang gitu. Kayak asuransi kan, sama. Asuransi misalnya, dari 100 orang yang apply asuransi bayar setiap bulan, misal 1 juta sebulan gitu. Itu paling cuma 1 orang gitu yang bakal nabrak mobilnya dia. Dan itu pun gak bakal seberapa. Anggap setahun sekali lah dari 100 orang nih, ya berarti berapa? 100 orang, 12 juta. Berarti 1,2 M. 1,2 M per tahun asuransi itu dapat. Terus ada 1 orang nih selama setahun itu nabrak mobilnya. Paling ganti berapa sih? 50 juta. Terus profitnya sisanya buat siapa? Ya buat asuransinya. Ya kalian harus berpikir seperti itu. Nah, kita langsung next ke yang selanjutnya. Yaitu FOMO ya, kalian udah pasti tahu ya. Fear of missing out. Dan ini alasan kenapa kita beli di pucuk, ya kan? Karena apa? Simple, manusia itu selalu mengikuti manusia lain. Misalnya, ketika kalian lagi di sebuah restoran, ya, kalian sebuah restoran, tiba-tiba semua orang yang di restorannya ini berdiri. Pasti kalian bakal bingung pertama, tapi kalian bakal ikut berdiri. Kenapa? Karena manusia itu adalah social proof, makhluk social proof. Dia gak mau kelihatan berbeda sendiri. Jadi ketika orang lari ke dalam toilet ya, kalian ikutan ke dalam toilet. Manusia lain lari ke basement, kalian ikut ke basement. Itu emang bias manusia, psikologi awalnya seperti itu ya. Itu untuk apa? Itu untuk cari aman. Karena kalian bakal mikir apa? Kalau mayoritas orang melakukan ini, berarti ini adalah hal yang benar, ini adalah hal yang aman. Padahal belum tentu, ya kan? Ya cuma ini emang sifat alami manusia, seperti itu. Nah ini, yang tadi gua bilang, ini puncak dari videonya, bisa gua bilang ya, yaitu revenge trading. Dan ini terjadi jadi siklus ya, kalian bisa lihat. Ketika kita mengalami loss, jadi ini semua tadi berhubungan. Ketika kalian tadi pertama kali loss ya, kan tadi gua bilang, kalau lu sekali loss, bukan berarti kalian tuh bodoh, bukan berarti kalian tuh nggak bisa trading, bukan. Kalian harus lihat dari 100 trade. Bisa jadi emang kalian lagi sial aja makanya loss, bisa jadi kalian lagi hoki aja makanya kalian profit. Nah, kalau kalian berpikir 1 kali stop loss sama dengan kalian bodoh, ya kalian bakal ngapain? Bakal next step ya, ingin balik modal dengan cepat. Misal kalian punya 100 juta, kalian loss nih 5 juta. Kalian pasti pengen 5 juta ini balik secepat-cepatnya. Akhirnya kalian ngapain? Langgar trading rules kalian atau trading system kalian. Yang tadinya misalnya risk per trade kalian 1%, kalian naikin jadi 10%. Biar apa? Oh, barangkali gue menang nih. Wih, barangkali gue profit nih. Padahal aslinya belum tentu profit gitu. Ya. Selanjutnya, biasanya
itu bakal loss lebih besar. Ketika loss lebih besar, akhirnya ngapain? Balik lagi, ngulang terus. Itu disebut dengan revenge trading death cycle menurut gua. Itu kayak death spiral turun ke bawah. Lu loss, lu revenge kan, lu loss lagi, revenge lagi, loss lagi, revenge lagi, sampai nol duit lu. Sama, misalnya, kok gimana kalau gua udah langgar rules gua tiba-tiba all in, risk per trade gua naikin, tiba-tiba gua menang. Bagus, kalau bisa kayak gitu. Tapi next-nya, kalau lu loss, lu pasti bakal ngulang lagi kan. Lu pasti bakal langgar lagi kan. Lu loss, pengen balik modal cepet, lu bakal langgar rules lu lagi. Yang tadinya 1% jadi 10% sekarang respect rate-nya. Tapi di masa depan itu belum tentu lu bakal berhasil, lu bakal hoki. Beneran bakal profit yang besar seperti yang lu lakukan di masa lalu. Jadi eventually kalau misalnya lu melakukan ini, udah pasti lu bakal hancur. Karena nggak ada yang namanya 100% lu pasti bakal profit terus ya kan. Lu mau all in segimanapun pasti suatu saat lu jatuh. Seperti itu. Nah, solusinya seperti apa? Ya ini solusi paling simple. Kalian gak usah terlalu fokus trading kayak tiap hari harus trading. Kalau tidak ada setup, gak usah entry. Gua kalau belum nemu ada setup buat ngelong atau setup buat nge-short, masih tengah-tengah harganya, gue masih bingung nih arah bakal kemana. Belum ada konfirmasi, gue gak peduli, gue gak bakal trading. Gue mending bikin konten kayak sekarang, gue coba olahraga, gue baca buku, gue belajar, ngapain gue trading gitu kan. Karena tidak trading itu juga sebuah keputusan. Ngapain kalian trading terus ketika kalian belum melihat ada sesuatu yang probabilitasnya besar. Ya kan, itu kan kayak bunuh diri kan. Dan ini, kalian bisa baca nih, ini quotes-nya. Kesabaran adalah bagian dari strategi. Jadi bukan artian karena kalian diem, karena kalian gak ngapa-ngapain, karena kalian gak trading, itu sama dengan kalian gak produktif. Bukan artian seperti itu. Tapi itu adalah strategi kalian untuk melindungi uang kalian. Nah ini selanjutnya ya, kebalikan dari revenge trading yaitu overconfidence. Dan gue juga sering mengalami ini pada saat gue sebelum belajar di Akademi Kripto, di saat awal gue belajar juga. Jadi ketika gue win streak, gue bakal apa? Gue bakal merasa jago. Gue bakal merasa diri gue kayak dewa gitu loh. Terus akhirnya gue ngapain? Gue naikin position size dengan berharap, oh gue nih udah 5 kali bener berturut-turut, berarti yang ke-6 pasti menang juga. Kan belum tentu, chance-nya masih sama. Masih 50-50 or even ya, tergantung trading plan kita sih. Tapi kan gak artian lu 5 kali bener atau profit sama dengan yang ke-6 lu pasti profit juga. Tidak seperti itu. Dan akhirnya yang terjadi apa? Satu loss menghapus profits berminggu-minggu. Bayangin kalian udah kerja nih, kalian trading selama sebulan. Terus dalam satu hari nih, karena kalian overconfident, kalian masukin lebih gede, tiba-tiba rugi. Ya, habis uang kalian. Kan jangan seperti itulah, itu sangat tidak bijak menurut gua. Dan ini ya, nyambung ya, yaitu decision fatigue. Semakin banyak keputusan, semakin lelah otak kita. Semakin lelah otak kita, semakin jelek keputusan yang kita ambil. Jadi kalau misalnya kita udah mengambil keputusan nih, loss, kita sengaja trading lagi. Ya, kita loss lagi, trading lagi. Itu makin lama tuh pasti bakal loss terus karena keputusan kita makin lama makin jelek karena otak kita capek. Kita butuh yang namanya istirahat. Sehari kalian mungkin ya ambil keputusan besar 2 atau 3 kan. Masa iya ada orang yang sehari ngambil keputusan 20 keputusan berat. Itu udah gak mungkin rasional, itu udah pasti keputusannya jelek. Tiap hari itu mungkin manusia ya, cuman 2 atau 3 keputusan berat yang bisa diambil. Itu pun otaknya udah langsung capek. Karena dia harus memikirkan keputusan itu berkali-kali. Masa ya lu bisa ngambil 20 kali trade? Kalian sejenius apa bisa kayak gitu? Ya, dan akibatnya yang terjadi apa? Yang tadi gue bilang, semakin lelah otak, semakin jelek lagi keputusannya. Akhirnya kalian ngapain? FOMO. Karena apa? Emosional kalian yang lebih dominan dibanding otak rasional kalian. Yang kedua, revenge trading. Yang ketiga, overtrade. Yang keempat, melanggar trading plan. Yang tadi gue bilang, monyet dalam diri kalian, ya, monyet yang selalu emosional, selalu reaktif, yang selalu emosi, itu take control over your body gitu loh. Dia yang kontrol tubuh kalian. Dia yang kontrol otak kalian jadinya. Jadi jangan sampai monyet dalam diri kalian tuh yang kontrol diri kalian. Karena hasilnya apa? Nggak pernah baik hasilnya. Ya, FOMO, revenge trading, overtrade, melanggar trading plan, dan tadi udah gue kasih tahu akibatnya apa, ya kan? Yang tadi di section sebelumnya. Jadi selalu ya, satu hal yang selalu gue bilang ke kalian, selalu bikin trading system dan respect trading system kalian. Karena gue bilang apa di sini? Sistem mengalahkan emosi. Bangun sistem seperti apa? Trading plan seperti apa? Kalian harus ada checklistnya. Ya, kalian tulis di trading journal kalian apa yang kalian lihat di chart tersebut, reasoningnya apa. Apa yang kalian rasakan pada saat itu sebelum kalian entry. Setelah itu circuit breaker dan juga rutinitas pre-market. Maksudnya apa? Ya, misalnya ketika kalian sebelum mau trading, misal kalian mau olahraga dulu biar otak kalian lebih fresh, mau kalian meditasi dulu, mau kalian jalan pagi dulu gitu kan. Kalau kita lihat kayak Ray Dalio tuh setiap pagi dia selalu meditasi dulu gitu. Ya.
Ada mungkin orang yang tiap pagi jalan pagi dulu, atau lari pagi dulu, atau mungkin ngopi dulu, baca buku dulu. Itu adalah rutinitas sebelum kita trading, biar otak kita tuh jauh lebih rasional. Biar kita tuh biar gak gila, bisa gue bilang, ya. Nah ini, yang tadi gue bilang, checklist-nya apa ya kan? Checklist-nya ini, checklist sebelum entry. Apakah ini sesuai dengan setup kita? Ya. Apakah resikonya sudah kita hitung? Stop loss-nya berapa, take profit-nya berapa? Berarti kita harus masuk position size berapa gitu kan. Dan penting, stop loss-nya itu harus kalian masukin sebelum kalian entry. Kalian tuh harus tulis dulu stop loss kalian, take profit kalian, harga entry kalian sebelum kalian entry. Biar kalian nggak melanggar. Karena ketika kalian udah entry, kalian bakal bias. Misalnya kalian entry dulu nih, stop loss gak kalian peduliin, take profit gak dipedulin, cuman entry aja. Gak ditulis apa-apa di exchange kalian. Itu turun dikit ya, misal turun, kena stop loss, pasti kalian gak bakal cut di sana. Pasti kalian bakal mikir apa? Oh bentar lagi, akhirnya turun minus 90%. Ya jangan seperti itu. Selanjutnya, apakah risk to reward-nya optimal? Misal minimal 1:2, ya tergantung trading system kalian. Kalau gua biasanya 1:2,5 sampai 1:3. Kalau kalian mau 1:2 ya minimal lah 1:2 it's okay. Silahkan kalau 1:2. Kalau 1:1 apakah lu bakal ambil? Kalau gua sih nggak bakal ambil 1:1. Jadi tergantung trading system kalian sendiri. Dan yang terakhir, checklist sebelum entry. Kondisi emosi kalian tuh lagi baik atau enggak. Kalau ada satu yang nggak checklist, satu yang tidak, jangan entry. Kenapa? Karena nanti hasilnya seperti apa yang tadi udah gue sebutkan. Ya berulang kali. Kalian bakal revenge, kalian bakal FOMO. Nanti kalian bakal terus ya dead spiral ke bawah. Lu revenge, lu masuk lebih gede, lu rugi lagi, lu revenge lagi. Nah selanjutnya, ini gue jelasin lebih dalam, yaitu circuit breaker yang tadi gue bilang. Stop trading jika misalnya kalian udah loss 3% dalam sehari. Atau misalnya yang gue lakukan, ketika gue stop loss 3 kali berturut-turut, gue bakal stop trading selama seminggu. Itu adalah circuit breaker. Biar apa? Menjaga kondisi emosional gue. Mungkin itu udah gak bener tuh emosi gue. Makanya gue tunggu selama seminggu, biar otak gue bisa memproses, emosi gue udah bisa lebih diredam, akhirnya gue bisa pakai otak yang logis lagi. Jadi intinya ya, dari ini semua, dari awal sampai akhir video ini, oke, untuk psikologi trading, market itu tidak bisa kita kontrol kan. Ini ibarat kayak kita lagi nyetir, ya. Kita nggak tahu, ya. Orang itu bakal nyetir sembrono, atau mungkin tiba-tiba nanti ada hujan, jalannya jadi licin, tiba-tiba ada jalan berlubang. Itu bukan kontrol kita. Kita nggak bisa kontrol itu. Yang bisa kita kontrol apa? Kita pakai seat belt, ya. Kita nyetirnya nggak sembrono, kita nggak ngebut-ngebutan, kita nyetirnya normal seperti orang pada umumnya. Itu yang bisa kita kontrol. Sama seperti trading. Yang bisa kita kontrol tuh apa? Emosinya, resikonya, proses kitanya, dan juga disiplin kita. Disiplin terhadap sistem kita. Itu yang bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kontrol market next-nya bakal kemana. Kita nggak bisa kontrol. Ya. Kita bukan smart money, kita bukan Donald Trump gitu. Ya. Kalau Donald Trump ya beda cerita dia. Admin bumi kan katanya. Jadi gue mau ngasih kalian ya sebagai penutup video ini yaitu challenge 30 hari ya. Yang pertama tuh catat emosi kalian setiap kalian mau trading. Ini step by step deh. Karena gue waktu itu udah pernah kasih kalian yang trading journal. Itu sedikit sekali yang ngelakuin. Masih banyak banget yang nanya ke gue. Padahal udah gue ulang-ulang di YouTube gue udah ulang terus di live Banana Zone gue. Gak ada yang denger ya. Makanya ini gue kasih yang lebih simple dan step by step. Minggu pertama, catat emosinya. Setiap kalian mau trading, kalian catat emosi kalian apa. Mungkin lu lagi capek, lu mungkin lagi marah, lu mungkin lagi sakit hati, lu mungkin baru berantem sama orang tua kalian. Coba kalian catat ya sebelum kalian trading. Minggu kedua, gunakan checklist yang tadi udah gue kasih. Apakah beneran ada setupnya? Apakah sesuai dengan trading system gue? Apakah RR minimal 1:2 dan lain sebagainya ya. Minggu ketiga, terapkan circuit breaker yang tadi gue bilang. Kalau misalnya loss seminggu 3 kali, kalian stop dulu trading. Ya, 3 kali stop loss berturut-turut kayak gue stop trading seminggu. Minggu keempat, review semua trade yang udah lu bikin dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4. Ya, kalian ulang terus. Dan gue yakin selama sebulan ini minimal kalian jadi orang lebih baik. Dan kalau kalian coba repeat ini ya dan ulangin ini selama setahun, gue sangat-sangat yakin 100% kalian pasti akan jadi trader yang profitable. Jadi segitu aja untuk video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya.